Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 6. Kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang ketentuan dan tata cara puasa sunnah ya. Mohon diperhatikan agar kalian nanti bisa paham ya. Nah, pesan Bapak nanti setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak, apabila ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami, silahkan nanti ditulis dan ditanyakan kepada Bapak pada saat kita bertemu di kelas ya. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini yaitu membahas tentang ketentuan dan tata cara puasa sunnah. Pada bab ini kita akan mempelajari tiga hal. Yang pertama, ketentuan puasa sunnah. Dan yang kedua, macam-macam puasa sunnah. Dan yang ketiga, hikmah puasa. Nah, ketentuan puasa sunnah, pengertian puasa sunnah. Kalau puasa itu kan pengertiannya menahan, ya, menahan makan dan minum atau dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau istilah gampangnya adalah dari sebelum subuh sampai maghrib. Nah, pengertian sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa alias tidak apa-apa. Nah, puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan pelaksanaannya karena sunnah. Sehingga umat Islam yang mengerjakan puasa sunnah itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa, tidak apa-apa. Jadi silahkan anak-anakku nanti mau mengerjakan sholat sunnah, ya, mau mengerjakan puasa sunnah maksud saya, ya, silahkan. Apabila tidak mengerjakan puasa sunnah juga tidak apa-apa. Ya. Jadi pengertian puasa sunnah saya ulangi, yaitu puasa yang tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan pelaksanaannya. Ya, beda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib itu puasa yang harus dilakukan, wajib dilaksanakan. Ya, apabila tidak melaksanakan mendapatkan dosa. Nah, kalau puasa sunnah itu dianjurkan. Jadi disunahkan mengerjakan puasa sunnah, tapi jika tidak dilaksanakan juga tidak apa. Ketentuan puasa sunnah yang pertama adalah niat. Nah, niat puasa sunnah dengan niat puasa wajib itu berbeda. Kalau niat puasa wajib itu dianjurkan atau wajib di malam hari niatnya. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh di malam hari ataupun di pagi hari itu boleh. Ya. Pada puasa sunnah ini niat boleh dilakukan pada malam hari atau sampai masuk waktu duhur. Yang penting sebelum masuk waktu duhur sudah diniati, itu tidak masalah. Nah, kalau puasa wajib, kalau malam harinya tidak niat, maka batal, tidak dianggap puasa. Tapi kalau puasa sunnah, misalkan mau niat di waktu pagi hari, yang penting sebelum zuhur, itu boleh dan sah hukumnya. Nah, dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar. Nah, kalau yang kedua adalah makan dulu pada dini hari. Dini hari di sini maksudnya sebelum subuh ya. Nah, kemudian yang nomor tiga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jelas ya, karena kita sudah diniatkan puasa, ya kita harus bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Poin yang keempat, yaitu menjaga perbuatan dan lisan dari hal-hal yang mengurangi pahala, seperti berbohong, ghibah, mengadu domba. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kita pada saat kita berpuasa, ya kita harus menjaga perbuatan kita, harus menjaga ucapan-ucapan kita. Karena
Kalau kita kok tidak menjaga, ya kita berkata kotor, kita berbohong, ghibah, mengadu domba, maka pahala puasa itu hilang sehingga kita melaksanakan puasa hanya dapat haus dan lapar, melainkan tidak mendapatkan pahala. Puasa kita agar kita mendapatkan pahala dari puasa itu, maka kita harus bisa menjaga perbuatan kita dari hal-hal yang buruk dan menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak diperbolehkan. Ketentuan puasa sunnah selanjutnya adalah memperbanyak amal ibadah. Kita dalam keadaan puasa kan tidak boleh makan dan minum. Lalu apa kegiatan kita? Ya, kegiatan kita yaitu memperbanyak amal ibadah seperti membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran ataupun membaca sholawat, berzikir, dan lain sebagainya. Ya, terus menyegerakan berbuka apabila sudah mendengar adzan maghrib dan berdoa ketika berbuka. Jadi sebelum maghrib kalian anak-anakku bisa bersiap-siap. Oh, ini sebentar lagi waktu maghrib, kalian siap-siap akan berbuka. Nah, pada saat sudah mendengarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalian langsung menyegerakan untuk minum, ya. Jangan lupa berdoa, ya, berdoa, berbuka puasa, kemudian berdoa untuk makan. Nah, setelah itu kemudian minum dan makan. Terus dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Nah, jadi puasa sunnah itu sunnah dilakukan tetapi di waktu-waktu yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ada waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu pada saat hari raya Idul Fitri. Pada saat hari raya Idul Fitri yang lain makan-makan enak, kok kita berpuasa. Nah, kita berpuasa di waktu hari raya Idul Fitri itu justru tidak mendapatkan pahala, tapi malah mendapatkan dosa. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Ya, jadi waktu yang diharamkan untuk berpuasa yang pertama adalah hari raya Idul Fitri, yang satu Syawal, yang kedua adalah hari raya Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Atau kalau dilihat dari tanggalnya adalah tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ya, jadi 5 hari ini diharamkan untuk berpuasa. Jangan pernah kalian berpuasa pada hari-hari ini. Ya, apa itu tadi? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan 3 hari hari Tasyrik. Hal-hal yang membatalkan puasa sunnah. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Jelas, yang namanya puasa itu harus menahan, ya, menahan makan dan minum. Nah, di sini kok malah makan dan minum. Ya, jelas itu membatalkan puasa. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Apa bisa, Pak? Muntah kok disengaja? Bisa, ya, yaitu tangan dimasukkan ke mulut. Nah, nanti bisa kita mengeluarkan muntah itu. Nah, kalau muntah disengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang nomor 3 adalah hilang akal, ya, atau pingsan. Seseorang ternyata jatuh atau terbentur kepalanya sampai hilang akalnya. Nah, itu seketika itu puasanya atau pingsan, maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Ini khusus untuk perempuan.
Ketika seorang perempuan atau seorang wanita kok sedang puasa, lalu mengeluarkan darah haid ataupun nifas, maka orang tersebut atau seorang perempuan itu batal puasanya. Nah, dan yang terakhir adalah murtad atau keluar dari Islam. Ada orang Islam yang melaksanakan puasa. Tiba-tiba di tengah perjalanan dalam berpuasa, dia kemudian keluar dari Islam atau murtad. Pada saat itu juga puasanya batal. Kenapa batal? Nah, karena dia keluar dari Islam. Dia sudah tidak beragama Islam lagi. Sehingga puasanya batal. Bisa dipahami ya, anak-anakku? Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, membahas macam-macam puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah itu banyak sekali, ya. Namun di sini ada beberapa macam-macam puasa yang Bapak akan jelaskan ya. Nah, puasa sunnah merupakan puasa yang sering dijalankan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi Muhammad itu selalu menjalankan puasa sunnah, ya, selain puasa wajib pada bulan Ramadan. Nah, macam-macam puasa sunnah yang dijalankan atau dilaksanakan oleh Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah puasa Senin dan Kamis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Nah, puasa Senin dan Kamis itu adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya disebut dengan puasa Senin Kamis. Ya, kita juga bisa melaksanakan, kita setiap hari buat Senin berarti puasa. Nanti pada hari Kamis puasa. Pada hari Sabtu Minggu ya kita tidak berpuasa. Nanti pada saat hari Senin lagi kita puasa lagi. Nah, puasa Senin Kamis itu sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena nanti bisa untuk mencerdaskan otak kita, ya, untuk mencerdaskan otak kita. Nah, puasa Senin dan Kamis, puasa sunnah Senin dan Kamis ini diriwayatkan dalam hadis, yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamis rawahu at-Tirmidzi, yang artinya dari Siti Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh memperhatikan puasa Senin dan Kamis. Jadi Rasulullah itu menganjurkan, ya, bahkan Rasulullah sendiri itu selalu berpuasa Senin dan Kamis. Nah, niat puasa Senin dan Kamis adalah sebagai berikut, ya. Nawaitu sauma yaumal isnaini sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, yang hari Kamisnya niatnya nawaitu sauma yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya, ya. Nah, untuk niatnya nanti Bapak tuliskan di pertemuan yang akan datang ya. Nanti Bapak tulis di papan tulis, kalian bisa menulis dan bisa menghafalkan ya. Terus setelah memahami puasa sunnah ini kalian bisa mempraktekannya, melaksanakan puasa ya. Lanjut. Yang kedua, puasa sunnah yang kedua adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini adalah puasa yang dilakukan dengan melaksanakan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Biasanya setelah hari raya Idul Fitri, 1 hari setelahnya itu berpuasa sampai 6 hari secara berturut-turut, ya, ataupun berselang-seling. Tapi
umumnya yang biasa kita laksanakan ya, yang biasa dilaksanakan adalah 6 hari berturut-turut. Nah, puasa sunnah Syawal ini diriwayatkan dalam hadis, yaitu an Abi Ayyuba anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana qasyamid dahri, yang artinya dari Abu Ayyub, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, barang siapa yang melakukan puasa pada bulan Ramadan, kemudian ia ikutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah ia berpuasa 1 tahun. Jadi keterangan ini yaitu menjelaskan ketika kita berpuasa 1 Ramadan, 1 bulan penuh pada saat bulan Ramadan, setelah itu kita melaksanakan hari raya, ya. Nah, setelah hari raya kemudian kita melaksanakan puasa 6 hari berturut-turut, maka kita insya Allah seperti halnya berpuasa 1 tahun. Nah, kita mendapatkan pahala seperti pahalanya kita berpuasa 1 tahun. Nah, lanjut. Niat puasa Syawal adalah sebagai berikut. Nawaitu syaumabutin an adai sunnatan min syawali lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Syawal pada esok hari karena Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini dilaksanakan ketika orang yang beribadah haji sedang wukuf di padang Arafah. Nah, niat puasa Arafah adalah sebagai berikut. Nawaitu syauma arafatan sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, perlu dipahami oleh anak-anakku bahwa niat puasa itu tidak harus berbahasa Arab, tidak harus nawaitu syauma arafata sunnatan lillahi ta'ala. Tidak. Niat itu kita bisa mengucapkan sesuai dengan bahasa kita. Misalkan dengan bahasa Jawa, niat ingsun poso Arafah sunnah krono Allah Ta'ala, itu boleh karena hakikatnya niat itu adalah dalam hati, sedangkan mengucapkan, melafadzkan dari mulut kita itu adalah sunnah. Nah, mengucapkan niat itu tujuannya adalah untuk membantu niat kita di dalam hati, agar niat kita di dalam hati itu mudah, ya. Jadi misalkan kita tidak melafadzkan lafadznya di dalam mulut, tidak mengucapkan, tapi di dalam hati kita niat, itu juga sah, ya. Dan juga tidak harus berbahasa Arab, berbahasa sebisanya sesuai dengan bahasa kalian, tidak apa-apa. Misalkan bahasa Indonesia juga tidak masalah. Saya niat puasa Arafah karena Allah Ta'ala, itu juga sah. Atau bahasa Jawa, ya, aku niat poso Arafah krono Allah Ta'ala. Nah, itu juga tidak apa-apa. Jadi terserah, ya. Ya, ini cuma kalau dibahasakan bahasa Arab, lafadznya seperti itu. Seperti ini, ya. Nama itu Shaum Arafata Sunnatal Lillahi. Di niat-niat puasa-puasa yang lain itu juga tidak apa-apa. Menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia tidak jadi masalah. Sah, tetap sah. Nah, yang macam-macam puasa sunnah yang keempat adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ini adalah puasa sunnah selama 3 hari pada pertengahan bulan, tepatnya pada tanggal 13, 14, dan 15. Nah, ini di setiap bulan berdasarkan kalender Hijriah. Jadi Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid itu adalah puasa pada hari-hari yang terang. Hari-hari yang terang maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya ketika pada tanggal 13, 14, 15 itu
bulan di atas kita itu lagi terang-terangnya. Ya, kalau tanggal 1 bulannya kan sedikit kecil ya, agak tidak terang. Nah, tapi kalau tanggal 13, 14, 15 itu bulan sudah terlihat hampir sempurna. Apalagi tanggal 15 bulan itu terlihat sempurna. Sehingga pada saat bulan terlihat terang itu, paginya kita disunahkan atau dianjurkan untuk berpuasa. Nah, puasanya itu disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, niat puasa Ayyamul Bid adalah sebagai berikut. Nawaitu syauma ayyamil bid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ayyamul Bid sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, dilanjutkan macam-macam puasa sunnah. Yang kelima, yaitu puasa Dawud. Puasa Nabi Dawud itu, yaitu puasa yang sering dilakukan oleh Nabi Dawud. Puasa ini dilakukan secara berselang-seling, yakni satu hari puasa, hari berikutnya tidak puasa. Kemudian hari berikutnya lagi puasa. Jadi hari Senin puasa, hari Selasa tidak puasa, hari Rabu puasa, hari Kamis tidak puasa, hari Jumat puasa. Itulah puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud. Satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa lagi, satu hari tidak lagi, seterusnya seperti itu sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Ini sunnah. Ya. Adapun niat puasa Daud adalah sebagai berikut. Nawaitu syauma Daud sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Daud sunnah kron Allah Ta'ala. Mohon maaf ya, ini terjemahannya agak keliru. Ayamul bid di sini keliru. Seharusnya saya niat puasa Daud. Ya, sunnah karena Allah Ta'ala. Lanjut. Nah, yang nomor 3, pembahasan yang nomor 3 adalah hikmah-hikmah berpuasa. Ya, kita melaksanakan puasa sunnah tentu ada hikmahnya. Apa saja hikmah-hikmah puasa sunnah? Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jelas, orang yang melaksanakan puasa sunnah itu akan eh, semakin tinggi keimanannya, iman dan takwanya meningkat dan semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, puasa sunnah itu adalah melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kesabaran. Hikmah berpuasa sunnah yang nomor 3 adalah memelihara kesehatan karena berpuasa itu membuat pola makan lebih teratur sehingga badan menjadi sehat. Ya, orang yang berpuasa sakit tidak. Berpuasa itu justru menyehatkan tubuh kita. Ya, kita sering melaksanakan puasa, insya Allah tubuh kita menjadi sehat. Terus kemudian yang nomor 4 adalah melatih kesederhanaan hidup. Orang yang berpuasa kan sederhana, tidak di siang harinya tidak makan-makan. Jadi itu melatih kesederhanaan hidup. Makan hanya pada saat di malam hari. Nah, pelajaran sudah selesai. Terima kasih anak-anakku, kalian mau memperhatikan penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah ya. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan kepada Bapak ketika bertemu di kelas. Ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Bapak meminta maaf ya apabila dalam penyampaian, dalam menjelaskan banyak kekurangan ataupun ada kesalahan ataupun banyak kata-kata Bapak yang menyinggung hati, Bapak minta maaf ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.